Untuk admin channel Skema Politik yang suka memasang-masangkan antara argumentasi saya dengan celotehan atau ocehan-ocehan daripada Yahya Walloni, saya hanya mau berkata kepada Anda bahwa Yahya Walloni itu sudah tamat. Yahya Walloni itu sudah tenggelam. Dia sudah selesai. Mengapa saya katakan demikian? Dia menantang pendeta-pendeta di Indonesia untuk berdebat dengan dia. Dan kita sudah terima tantangannya. Pada tahun lalu, rencana debat itu tanggal 26 Oktober, itu karena terlalu ramai di media sosial, akhirnya Pemda Sidoarjo itu membatalkan. Dan AWF, Abdullah Wasi'an Foundation, yang menjadi pihak penyelenggara, itu ingin menyelenggarakan satu debat yang bersifat tertutup antara pihak kami dengan pihak Yahya Walloni. Kami sudah sepakat, saya dengan pendeta Esra Soru dan pihak Yahya Walloni juga sudah sepakat untuk melangsungkan debat secara tertutup. Tetapi mendekati hari H, ketika AWF ingin mengkontak Yahya Walloni kembali untuk memastikan debat tanggal 26, Yahya Walloni itu tidak mengaktifkan HP-nya. Ketika pihak panitia AWF mendengar Yahya Walloni berada di Surabaya dan sedang memberikan ceramah di sana, maka orang-orang dari AWF datang ke sana untuk bertemu dengan Yahya Walloni. Tetapi pihak Yahya Walloni berkata, Yahya Walloni tidak mau ditemui oleh siapapun. Nah, ini dia melarikan diri, saudara. Dia ini sebetulnya kan pengecut, menantang pendeta-pendeta debat, tapi kemudian setelah disepakati, dia melarikan diri. Maka ini saja sebetulnya tidak membanggakan, ya, sesuatu yang tidak membanggakan. Lalu Anda ini admin channel Skema Politik, apanya yang Anda mau banggakan daripada Yahya Walloni? Saya simpan bukti WA dari AWF. Ini panitianya adalah panitia dari Islam, saudara. AWF itu Abdullah Wasi'an Foundation, itu adalah panitia atau lembaga Islam, saudara, yang bersedia menjadi wadah penyelenggara untuk debat ini. Tapi mereka berkata Yahya Walloni melarikan diri dari debat. Dia tantang pendeta-pendeta di seluruh dunia. Yahya Walloni berkata, lawan debat saya bukan pendeta-pendeta di Indonesia, tapi pendeta dari Amerika. Minta maaf, saya mau tanya, Yahya Walloni bisa bahasa Inggris atau tidak? Bisa bahasa Inggris tidak? Bisa speaking tidak? Ini mau tantang-tantang pendeta dari luar negeri. Memangnya dia bisa bicara dalam bahasa Inggris? Nah, ini saja sebetulnya membuat Anda harus sadar, apanya yang Anda mau banggakan dari Yahya Walloni. Belum lagi dia menggunakan itu istilah-istilah yang terlihat keren, terlihat hebat, tapi dia sendiri tidak paham apa artinya itu. Dia bilang, saya mau yang teologis, sistematis, and rasionalis. Memangnya dia mengerti arti daripada istilah-istilah itu? Memangnya dia paham? Nah, apanya yang mau dibanggakan daripada Yahya Walloni? Maka saudara admin Skema Politik, saya hanya mau berkata kepada Anda, silakan saja Anda terus membuat video mempasang-pasangkan argumentasi-argumentasi saya dengan ocehan-ocehan Yahya Walloni, atau juga mempasang-pasangkan argumentasi-argumentasi dari para pendeta lain, ya, dengan celotehan-celotehan daripada Yahya Walloni. Tapi bagi kami para pendeta, Yahya Walloni itu sudah tenggelam. Dia hanyalah seorang biasa, seorang yang tidak akademik, seseorang yang tidak mempunyai pemahaman teologi apa-apa, nol besar, yang coba menyombongkan diri, yang coba membanggakan diri, seakan-akan dia hebat. Dia itu pendeta dari mana? Dulunya tidak ada gereja yang pernah mentabis dia jadi pendeta. Dia ngangkat diri jadi pendeta. Ini mirip dengan para ustadz yang lain itu, yang klaim-klaim sekolah di Vatikan. Bohong. Ustadz yang satu lagi bilang sekolah di Inggris, padahal sekolahnya yang di Inggris, yang dia klaim tahun 90 masuk ke sana,
sekolah itu tahun 1985 sudah tutup. Ada lagi seorang itu yang namanya Irena Handono, ngaku-ngaku jadi suster biarawati, padahal cuma hanyalah calon suster yang di drop out dari sekolah suster. Jadi silakan sajalah ya Yahya Waloni mengaku-ngaku, tetapi bagi kami dia sudah selesai, dan Anda juga punya hak admin skema politik untuk terus membangga-banggakan dia. Tapi bagi kami, dia tidak lebih daripada seorang penipu yang tidak mempunyai ilmu akademik, ilmu teologi, ilmu tentang Alkitab apa-apa. Semua yang dibicarakannya itu hanyalah celotehan-celotehan dan ocehan-ocehan, ya, ceracauan-ceracauan, igawan-igawan, mimpi-mimpi yang omong kosong semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan.